Berita utama, komentar warga Belanda atas sumpah Justin Hubner bela timnas Indonesia. Indonesia waspada Filipina, 3 pemain starting jadi sorotan. Berita kedua, pelatih Filipina intip latihan timnas Indonesia, ini pertanda mereka kalah strategi. Berita ketiga, Sintayong geram ketahui mata-mata timnas Filipina, jurus Sintayong siap ditayangkan hadapi skuad Filipina. Setelah Filipina kalah atas Vietnam, diketahui Filipina dalam fase waspada pertahanan yang akan menghadapi skuad Garuda. Keberadaan timnas Garuda yang semangatnya sedang memuncak, hal ini diketahui mata-mata Filipina saat menjalani latihannya di Stadion Filipina, kalaupun hal ini nyata setelah timnas Indonesia tumbang atas Irak beberapa hari lalu. Kalaupun secara data ranking FIFA, Indonesia masih berada di bawah Filipina, namun pelatih Filipina mengaku dirinya harus waspada penuh atas strategi-strategi Sintayong. Sintayong yang diketahui tidak pernah tertebak strateginya inilah yang terbukti di mata negara-negara ASEAN, patut diwaspadai keberadaannya. Kalaupun beberapa hari terakhir diketahui, nasib Sintayong berada di fase ini, ada kabar bahwa Sintayong bakal usai melatih timnas ketika timnas tidak bisa lolos di laga bergengsi ini. Kita pantau bersama bahwa timnas Indonesia berada dalam masa persiapan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina di fase kedua. Yang sebelumnya, timnas Indonesia telah menghadapi Irak di laga pertama kualifikasi tersebut, dan diketahui dalam persiapan menghadapi Filipina ini, timnas Indonesia dihadapkan pada kendala serius. Salah satu pemain kuncinya, Dimas Drajat, dipastikan masih absen karena mengalami cedera pada laga pertamanya kemarin. Dimas Drajat yang sebelumnya tampil sebagai starter pada laga melawan Irak terpaksa ditarik keluar pada menit ke-39 karena mengalami cedera. Rafael Struijk pun kemudian menggantikan posisinya. Karena cedera tersebut inilah ia masih menjadi tanda tanya besar bagi timnas Indonesia, dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai cederanya, pihak medis timnas akan melakukan pemeriksaan menggunakan metode MRI. Kalaupun absennya Dimas Drajat tidak membuat pelatih timnas Indonesia, Sintayong tidak terlalu khawatir. Pasalnya, skuad Garuda masih memiliki opsi-opsi lain di lini pertahanan posisi tersebut. Karena skuad Garuda masih memiliki Sain Patinama dan Justin Hubner yang diketahui Filipina juga patut diwaspadai keberadaannya. Ini menjadi kabar baik bagi timnas Garuda tentunya. Bahkan, Filipina juga masih mewaspadai dan memperhatikan nama Ragnar Oratmangun, Nathan Tejoun, dan beberapa pemain naturalisasi yang lain. Ini pertanda malapetaka bagi Filipina, karena diketahui pula bahwa 2 dari keempat pemain tersebut inilah ternyata masih berusia di bawah 23 tahun, pemain muda berkelas. Ini tentu pemain yang masih cemerlang dan patut menjadi starter timnas Garuda yang diwaspadai Filipina. Kewaspadaan Filipina semakin nampak menjelang laganya bersama timnas Indonesia. Kabar bahagia ini semakin valid setelah proses naturalisasi Justin Hubner sebagai WNI mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Dokumen naturalisasinya telah ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo, dan proses pengambilan sumpah serta pemindahan federasi Justin Hubner diketahui sudah purna, dan dipastikan ia bisa bermain melawan Filipina dengan kegarangannya. Bahkan kabarnya, orang ternama dari Belanda juga mengomentari skuad baru Indonesia ini. Indonesia memang luar biasa, mulai dari pemain naturalisasi yang semakin lengkap, federasi sepak bola yang semakin kompak, dan pemerintahan yang respon cepat serta pola permainan yang tidak tertebak. Tentu ini menjadi modal penting dalam sejarah persepak bolaan Indonesia. Ini kabar bahagia bagi masyarakat bola Indonesia, tuturnya. Semoga ini menjadi harapan besar bagi skuad Garuda untuk bisa kalahkan Filipina saat laga nanti tentunya. Dari ketiga pemain tersebut dipercaya mampu menjadi starting kekuatan pertahanan bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Filipina. Semoga semua proses berjalan lancar dan ketiga pemain tersebut dapat segera membela timnas Indonesia untuk menang. Di sisi lain, beberapa kisah pemain asal Indonesia seperti Milion Manuf dan Nero Kanwirjo terus menunjukkan performa terbaiknya di timnas U21 Belanda. Keduanya baru-baru ini mengantarkan Belanda meraih kemenangan 1-0 atas Gibraltar di Almere, Belanda,
dengan gol tunggal dicetak oleh Noah Ohio pada menit ke-12. Tendangan bebas akurat yang diberikan Milion Manuf ini, diketahui diambil alih dengan sundulan oleh Nero Kanwirjo, yang kemudian disundul lagi oleh Ohio dan sukses menerobos gawang Gibraltar. Kontribusi dua pemain keturunan Indonesia ini cukup besar bagi tim U21 Belanda, membuat Michael Reiger, pelatih Belanda U21, semakin yakin menurunkan Nero Kanwirjo dalam kualifikasi Euro U21 Slovakia. Adapun pemain keturunan Indonesia, seperti Nero Kanwirjo dan Raayo Kasanwirjo, masih dipercayakan dalam tim Provinsi Belanda. Nero Kanwirjo sendiri saat ini berstatus pemain pinjaman di klub Liga Austria Rapid Vienna dan telah menjalani 6 pertandingan di musim ini. Salah satu hal yang membuat Nero Kanwirjo semakin diperhitungkan adalah meningkatnya nilai pasarnya hingga hampir mencapai 2,5 juta. Karir Nero Kanwirjo dimulai saat ia bergabung dengan Akademi Ajax dan sempat bermain di tim kelompok umur U17 hingga U21. Kemampuan dan perjuangan Nero Kanwirjo bersama timnas belia Belanda patut diapresiasi, dan menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia, untuk terus berkembang dan menjadi pemain berkualitas yang mampu berprestasi di level yang lebih tinggi. Hal inilah yang menjadikan nama Indonesia juga semakin semerbak di kancah persepak bolaan di Belanda. Semoga laga hadapi Filipina nanti juga akan menghasilkan kesuksesan yang sama semerbaknya di kancah ASEAN khususnya. Sehingga keberadaan Timnas Garuda Indonesia juga benar-benar timnas yang keberadaannya bisa menjadi percontohan di Asia khususnya, seperti halnya cita-cita PSSI semakin diakui FIFA dan kancah sepak bola dunia tentunya. Bagaimana menurut teman-teman, kira-kira gimana nih hasil pertandingan lawan Filipina nanti? Di hari puncak laga, yang nyata hanya tinggal beberapa jam lagi laga Indonesia versus Filipina segera terselenggara. Ada kabar bahagia bagi pemain skuad Garuda, diketahui, Filipina kirim mata-mata ke timnas Indonesia. Sintayong akhirnya lepas peringatan ke pemainnya. Ini pertanda, mereka sudah kalah mental dan strategi, kita harus lebih semangat lagi, tuturnya. Timnas Indonesia yang disiapkan ini harus siap menghadapi serangan dari lawan abadinya, Filipina. Kita bisa membaca kelemahan Filipina saat laga kalah dengan Vietnam kemarin. Itu menjadi kunci saat hadapi Filipina nanti, Sintayong menambahi. Jangan sampai taktik hebat ini tidak dijalankan. Apa artinya latihan, pungkasnya? Diketahui, Federasi Sepak Bola Filipina sudah mengajak para suporternya untuk memenuhi Stadion Rizal Memorial Manila. Bahkan rekor penjualan tiket mereka pun habis terjual dalam hitungan jam, seperti halnya beberapa momen yang terjadi di Indonesia dan Irak kemarin. Kalaupun ini juga menjadi kabar bahagia bagi Indonesia, bahwa laga bersama timnas Indonesia layaknya serasa laga timnas berkelas Eropa, hanya hitungan menit tiket langsung ludes terjual. Ini bukan timnas kelas Tarkam lagi. Kalaupun di sisi nyata, mereka Filipina memang membutuhkan dukungan lebih untuk meraih kemenangan setelah dipermalukan Vietnam di kandang sendiri. Kemenangan ini menjadi hal yang wajib diraih bagi Barklok dan kawan-kawan, tentu untuk kembali mempermudah langkah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalaupun diketahui, timnas Indonesia sendiri belum lama ini harus terhenti di fase grup Piala Dunia U17. Meskipun begitu, Muhammad Iqbal Gujanggeces berhasil meraih 2 poin, yang bisa dikatakan tidak buruk untuk sebuah tim tuan rumah. Namun demikian, hasil mereka masih di bawah negara-negara lain yang berada di peringkat ketiga pada grup lain. Dalam hal ini, Sintayong sangat respon, bahkan menyadari kekalahan dari Irak beberapa waktu yang lalu terjadi karena berbagai faktor yang merugikan tim. Ini pembelajaran yang harus disikapi. Salah satunya ialah perjalanan panjang yang ditempuh oleh beberapa pemain. Dan di kesempatan kali ini, Sintayong menekankan para pemainnya agar bisa mengurangi kesalahan dalam pertandingan melawan Filipina. Skuad Garuda harus mengambil peluang untuk meraih kemenangan agar memperbaiki posisi di klasemen. Dan dalam laga melawan Filipina nanti, dapat dipastikan bahwa skuad Garuda akan bermain ofensif. Pelatih Sintayong juga menegaskan bahwa pihaknya sudah mempersiapkan strategi yang matang untuk mengalahkan Filipina. Mereka sangat berharap para pemain mampu menjalankan taktik yang telah disusunnya dengan baik, sehingga dapat meraih 3 poin penting yang dibutuhkan Indonesia.
Dalam hal ini pula, para pemain timnas Indonesia harus siap menjaga konsentrasi dan mengendalikan emosi agar tidak terpengaruh apapun yang nanti dihadapinya. Dukungan dari supporter di tribun tentu bisa memberikan semangat dan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal. Dan yang terpenting, para pemain harus memahami bahwa mereka bermain untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Semua mata tertuju pada mereka, dan skuad Garuda harus mampu memberikan yang terbaik dan meraih kemenangan untuk meraih tiket menuju putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah teman-teman sudah dapat tiketnya langsung nih? Jangan lupa stay di laga bergengsi ini ya, komentar terbaiknya juga sangat kita nantikan loh Kak. Ini sangat responsif. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memberikan pernyataan tegas dan langsung instruksi kepada para pemain agar mewaspadai sejumlah hal saat menghadapi Filipina di markasnya. Terlepas dari itu, Sintayong juga selalu mengingatkan para pemainnya agar tidak mengulang kesalahan yang dibuat saat menghadapi Irak. Ia mempersiapkan skuad Garudanya sebaik mungkin demi meraih kemenangan. Dari beberapa kejadian kurang nyaman di Filipina, menjadikan Sintayong punya keyakinan besar terhadap kemampuan para pemainnya, namun ia tak ingin mengambil risiko dan cukup mempersiapkan strategi yang tepat dan matang untuk melawan Filipina. Kita tahu bahwa kita akan hadapi beberapa pemain lawan, adapun yang menjadi ancaman antara lain ialah Santi Rubico, pemain kelahiran Spanyol yang kini membela Filipina. Kita tahu pemain ini menimba pengalaman di Akademi Atletico Madrid dan menjadi andalan Michael Was selaku juru taktik The Ascal. Was memplot pemain Atletico Madrid ini seperti Gareth Bale untuk menjadi winger kanan dalam laga melawan Vietnam. Terlepas dari kemampuan Rubico, Timnas Indonesia harus bisa menjaga pertahanan dengan baik untuk memperoleh hasil yang positif. Karena secara nyata, strategi baru kita mainkan setelah laga pertandingan berjalan nanti. Adapun sebelumnya hanya bisa kita baca melalui data laga beberapa momen terakhir saja, tegas Sintayong. Meskipun dalam laga ini kita harus bermain tandang, faktanya Timnas Indonesia lebih diunggulkan dibandingkan The Ascal, kalaupun kemenangan menjadi hasil penting bagi kedua kesebelasan. Di momen menegangkan ini, Sintayong juga mengingatkan bahwa skuadnya saat ini masih berada di dasar klasemen sementara Grup F. Sedangkan Filipina sudah di posisi 3, kita harus kejar. Di akhir latihannya pun, para pemain pun menjawab dengan tekad memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, dan memastikan kemenangan di kandang lawan dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Semoga performa Timnas Indonesia dalam laga ini semakin baik, dan bisa meraih kemenangan melawan Filipina ini. Kita dukung bersama untuk kemenangan Timnas kebanggaan kita ya. Bravo untuk Timnas Indonesia, kami selalu mendukungmu. Jangan lupa saran-saran untuk kebangkitan Timnas kita loh. Salam olahraga, salam SPS TV.